Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairil, sarjana pendidikan. Saya guru dari SMA Negeri 1 Bolo, calon guru penggerak angkatan 4. Hari ini saya akan mengadakan proses coaching, di mana saya bertindak sebagai coach dan teman saya, Pak Alfian, sarjana pendidikan, akan bertindak sebagai coach. Di sini Pak Alfian mengalami sebuah kasus yang berkaitan dengan supervisi. Nah, jadi yang akan kami lakukan itu coaching dengan model Tirta. Roy. Push. Alat instrumen sih. Sudah menyampaikan tujuan. Nanti kita memberikan pertanyaan Pak. Salam. Selamat pagi Pak. Pagi. No. Ini Pak Alfian, saya dengar kabar ada sesuatu yang mau diceritakan ya? Iya Pak Halil, kebetulan ada sedikit masalah yang ingin saya ceritakan. Kemarin ketika saya disupervisi sama Haji Dian, beliau mengatakan bahwa saya mengajar itu tidak sesuai dengan apa yang seharusnya, karena saya tidak menggunakan buku teks, padahal saya menggunakan bahan ajar yang lain. Memang Pak Alfian tidak membuka buku rencana pembelajaran mungkin, atau misalnya silabus. Ya, kalau untuk masalah itu biasanya saya ketika sebelum datang untuk mengajar, saya biasanya selalu membuka-buka RPP dan silabus di rumah. Nah, ketika sampai di sekolah juga, saya biasanya selalu membuka ulang lagi RPP dan silabus yang saya punya. Nah, nanti saya akan sesuaikan dengan bahan ajar yang akan saya sampaikan kepada siswanya nanti. Terus dari proses pembelajaran yang Pak Alfian lakukan, gimana hasilnya ke siswa? Nah, kalau untuk hasilnya ke siswa, sesuai dengan bahan ajar yang saya berikan ke siswa, nah hasil belajar siswa itu lumayan meningkat. Walaupun saya memberikan bahan ajarnya itu tidak sesuai dengan buku teks, melainkan menggunakan media pembelajaran yang lain, tetapi hasilnya lumayan meningkat. Siswa menjadi lebih aktif, lebih kreatif, bahkan banyak peningkatan-peningkatan yang lainnya. Oh begitu ya. Oh ini dari diskusi kita kira-kira ini ya, tujuan apa sih yang Pak Alfian butuhkan dari diskusi kita ini? Nah, kalau untuk tujuannya saya berusaha untuk memperbaiki pembelajaran yang akan saya lakukan. Nah, dan saya akan menginformasikan kepada kepala sekolah bahwa saya dalam proses pembelajaran itu tidak seharusnya menggunakan buku teks, melainkan bisa kita menggunakan bahan ajar yang lain atau bahan-bahan ajar yang terbarukan lainnya. Iya, itu betul. Jadi tidak selamanya sumber belajar itu harus dari buku. Iya. Kan ada sekarang, apalagi kita di era 4.0. Iya, digital. Dalam era digital itu sumber belajar yang paling banyak itu biasanya apa itu yang sering kita biasanya kita googling juga kan. Nah, dan juga ya sesuaikan dengan materinya juga lah. Tidak harusnya menggunakan buku, melainkan media yang lain. Bisa kita menggunakan uji coba praktek mungkin atau video dan lain sebagainya. Jadi karena ini kan kita anggap sebagai sebuah permasalahan ya. Jadi kira rencana apa yang akan lakukannya Pak Alfian ke depan? Niatnya saya ingin menyampaikan unek-unek saya kepada kepala sekolah. Nah, dalam hal itu saya berniat untuk mengajak salah satu rekan kerja saya yang bernama Pak Sakir. Kebetulan beliau memiliki jam kosong, jam tenang. Jadi saya berniat untuk mengajak beliau masuk ke ruang kepala sekolah dan menyampaikan apa yang menjadi unek-unek saya nanti. Jadi apa komitmennya Pak Alfian dalam mewujudkan itu? Ya, nanti saya akan memperbaiki proses belajar mengajarnya, dan juga saya juga akan menyampaikan bahwa tidak seharusnya dalam proses belajar mengajar menggunakan terpaku hanya pada buku teks. Jadi nanti kan rencananya kan nanti di Pak Alfian ya. Iya. Nanti yang diajar itu Sakir kan. Iya. Terus nanti di jam ke-6. Jam ke-6, iya. Pak Alfian dengan Pak Sakir itu jam kosong. Terus ini terus kapan rencananya Pak Alfian ke ruangan kepala sekolah? Niatnya nanti ketika jam kosong kita jam ke-6.
Pak Alfian mau ngajak siapa dalam hal ini? Kebetulan saya lihat di jadwal makan itu yang kosong jam ke-6 Pak Sakir. Nah, saya akan mengajak beliau untuk sama-sama masuk ke ruang kepala sekolah. Pokoknya intinya sebenarnya dalam proses pembelajaran yang kita lakukan itu satu tadi sudah kita sepakat bahwa yang penting itu sudah masuk dalam target kurikulum. Kemudian kita yakin bahwa sumber belajar kan tidak selamanya begitu, tapi Bisa menggunakan sumber buku yang lain seperti hanya media, apalagi sumber-sumber yang terbaru kan juga bisa. Video juga bisa. pakai seperti YouTube kan banyak sekali video pembelajaran sekarang ya. Pokoknya intinya siswa itu menjadi lebih bersemangat dan mencapai kebahagiaan dalam pembelajaran. Iya. Oke, kalau begitu jadi selamat Pak Alfian ya. Iya. Mudah-mudahan nanti unek-uneknya tersampaikan dengan jam. Amin, amin. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit ingin mengomentari kaitan dengan pengamatan kami yang dilakukan oleh saudara Pak Hairil selaku coaching dalam model Tirta. Kemudian ada beberapa instrumen yang saya ingin sampaikan di sini. Yang pertama adalah tujuan. Kalau menurut pengamatan saya, Pak Hairil sudah menyampaikan tujuan coaching sudah sangat tepat dan benar, sehingga coach dalam hal ini sudah langsung bisa menerapkan apa yang disampaikan oleh coaching. Lalu yang kedua adalah identifikasi. Menurut pengamatan saya, Pak Hairil sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coach. Dan ini sudah sangat benar sekali sesuai dengan harapan pada program guru penggerak. Lalu yang ketiga, ya kalau untuk pengamatan yang berikut, rencana aksi, menurut pengamatan saya, Pak Hairil sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang tepat untuk melakukan umpan balik. Kemudian mengenai rencana aksi coach dalam menyelesaikan permasalahan sudah sangat tepat. Kemudian ini sudah bisa langsung diterapkan oleh coach. Lalu yang berikut, tanggung jawab. Dalam hal ini sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coach, kemudian langsung menghadap ibu kepala sekolah dalam menjalankan rencana aksinya. Dan ini sudah rencana yang luar biasa bagi para coach dan coach. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.